orang Indonesia punya WIB, kita punya WBB. Waktunya buka-bukaan. Yang kembali lagi di Sambal Shimizu sama saya Ari, dan saya ditemani sama Eka. Kali ini kita mau bahas produk apa nih? Kebetulan sekarang kita mau membahas tentang Jet 250 BIT. Jet 250 BIT. Mau diceritain sedikit nggak? Jet 250 BIT ini termasuk pompa berdasar. Jadi sebenarnya untuk Jet 250 BIT ini adalah termasuk pompa sumur dangkal tapi dengan keluarga semi jet. Keluarga semi jet. Dia non auto berarti. Non auto, dia non auto. Keluarga semi jet. Mirip-mirip kayak jet pump itu nih. Iya, tapi dia tidak bisa sedalam Jet pump. Jet pump. Jadi masih sekeluarga sama sumur dangkal. Sumur dangkal. Tadi gitu, Mas Eka, kita langsung kasih lihat produknya aja kali ya. Sama Shimizu. Mau kita sulap? Ini dia warnanya. Warnanya hijau ya namanya. Semi jet 250 BIT. Ini produk baru juga atau Ini termasuk juga produk baru. termasuk produk baru tahun ini juga ya? Tahun ini Maksudnya? juga. Ya, kita langsung buka aja yuk. Ini dia unitnya. Di unitnya seperti biasa juga, pastikan dapat Shimizu selalu memeriksa dapat kartu garansi dan manual. Produknya gede ya mas ya, dibandingin sama pompa sumur dangkal yang lainnya nih. Iya. Ini mirip-mirip kayak jet pump berarti ya, Iya. modelnya ya, bodinya. Tapi yang Beda paling banget. membedakan itu untuk instalasi hisapnya itu cuma satu. Kalau untuk jet pump kan dua. Oh iya, ada pipanya ada dua ya. Iya, pipanya ada dua. Ada Ini bisa pemberikan tekan ya. Ini kan kita udah kan nih mas, mirip-mirip jet pump. Nah, lalu ada fitur-fitur khususnya nggak sih untuk Jadi- si jet 250 biji? Oke. Jadi untuk Jet 250 ini kita ngomongin dari depan dulu ya. Jadi di dalam pump body ini namanya pump body di depan nih. Oke, ini pump body. Dalam pump body itu ada part yang sama seperti jet pump, yaitu di dalamnya sudah dipasang venturi dan nozzle. Oh, Makanya dia biasa orang bilang semi jet. oh, karena part itu. Partnya itu ada di dalam sini, makanya dia semi jet. Terus kita langsung ke motor. Nah, motor dari Jet 250 BIT ini dia sudah memakai gulungan asli tembaga. Asli tembaga, makanya kita kasih garansi motor 3 tahun. Nah, terus sudah dilengkapi dengan thermal protector. Di motornya itu Di juga dalam dilengkapi motornya juga thermal protector. thermal protector. Jadi fungsinya thermal protector itu yaitu saat terjadi overheat atau panas berlebih di motor, dia akan memutuskan arus dan pompa itu akan mati. Sama mana kalau impelernya sendiri itu terbuat dari apa ya? Oke, jadi untuk impellernya sendiri dia terbuat dari plastik yang pastinya kuat dan tahan karat. Impeler dari Plastik. Oril lah ya. Oril. Jadi lebih kuat dan tahan karat kata Shimizu. Ini kan pompanya boleh dibilang sama kayak masuk dalam kategori sumber dangkal artinya. Berarti kan yang membedakan si venturinya itu Sama nozzle-nya itu. sama nozzle-nya itu ya. Satu paket gitu. Satu paket ya itu ya? Satu paket. Lalu yang mau saya tanya lebih lanjut nih, fungsinya si venturi nozzle itu untuk apa ya? Selain dia dibilang kayak jet pump gitu. Jadi fungsinya venturi dan nozzle itu sebenarnya untuk memperkuat daya hisap ini pompa. Oh. Memperkuat daya hisap ini, makanya dia termasuk sumur dangkal, tapi hisapnya bisa lebih dalam dari sumur dangkal biasa. Nah, jadi kalau untuk sumur dangkal biasa itu maksimal hisapnya kan bisa sampai 9 meter. Iya. Nah, kalau ini lebih dari 9 meter, Ini bisa lebih. sampai 11 meter. Oh, berarti yang sumber
dangkal udah nggak bisa nih, bisa pakai ini. semi-jet ini Iya. nih sama Shimizu. Nah kan mungkin ada pertanyaan juga nih. Saya sukanya yang otomatis, pompa ini kan nggak otomatis. Nggak otomatis. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita jadiin otomatis? Bisa. Jadi untuk semi-jet Jet 250 BT ini bisa ditambahkan otomatis. Kebetulan dari pabrik kita nggak keluarin atau nggak dilengkapin dengan otomatis. Jadi untuk sahabat-sahabat Shimizu yang ingin pompa ini jadi otomatis, yang pertama bisa ditambahkan APC atau Automatic Pressure Control. Itu Shimizu juga ada tuh sahabat Shimizu. Nah, tipenya SC015E. Nah, kalau seumpama tadinya sudah ada pressure switch di rumah yang masih bagus, bisa ditambahkan. Jadi tinggal pasang pipa di bagian ini, salah satu aja bisa ditambahkan pressure switch. Jadi bisa juga ya Mas ya. Bisa. Kan pasti kan mungkin sahabat Shimizu di rumah juga maunya yang praktis gitu, otomatis kan. Jadi kan meskipun ini nggak otomatis kan, ternyata ada juga dari Shimizu yang bikin alat pendukungnya nggak sih. APC itu SC015E atau menggunakan pressure switch yang sudah ada. Tapi yang lebih praktis sih pakai APC sih. Jadi dia tidak lebih mudah, tidak harus menambahkan dua part, yaitu pressure switch sama small tank. Karena kalau kita pakai pressure switch harus ada penstabil pressure-nya. Harus ada small tank-nya. Kalau untuk APC kan dia udah lengkap dari APC. Jadi itu sahabat Shimizu, kalau pengen pompa ini terus pengen dijadiin otomatis, lebih baik menggunakan SC015E atau Automatic Pressure Control. Mungkin yang saya bertanya lagi Kak, spesifikasinya nih buat si semi-jet 250 ini seperti apa? Jadi untuk sahabat Shimizu yang sudah beli ini bisa dilihat di nameplate atau di buku panduan ini. Tapi untuk sekedar informasi bahwa pompa ini kapasitas maksimalnya bisa sampai 55 liter per menit, dan head maksimal atau total headnya bisa sampai 50 meter. Dan kapasitasnya besar kan? Iya. Lalu untuk daya hisapnya kan tadi maksimal 11 meter. 11 meter. 11 meter. Lalu untuk pipanya sendiri Mas, diameternya itu yang digunakan direkomendasikan dari Shimizu itu ukuran berapa in? Jadi untuk pompa ini, untuk inletnya atau pipa hisapnya kita anjurkan pakai 1 in karena di sini sudah ada lubang 1 in. Dan untuk outletnya, outputnya itu 1 in juga. Jadi sama-sama 1 in. Sama-sama 1 in. Tuh sahabat Shimizu, jadi pastikan kalian gunakan diameter pipa yang sesuai, dan sesuai itu dengan 1 in. Lalu untuk rekomendasi aplikasinya ini cocok buat digunakan di mana aja sih? Oke. Jadi untuk rekomendasi pemakaian pompa ini bisa digunakan untuk menghisap sumur dan disalurkan mengisi toren di atas. Contohnya ada penampungan air, penampungan airnya ada di atas semua. Oke. Nah ini bisa untuk mengisi toren itu sendiri. Nah itu. Terus yang kedua, jika ada sahabat Shimizu yang pakai pompa sumur dangkal biasa, terus airnya sudah tidak bisa dihisap atau airnya udah turun, permukaan airnya udah turun, bisa juga pakai ini. Karena kan ini juga pakai 1 pipa, tapi daya hisapnya lebih dalam. Oh, jadi tinggal ganti pompanya aja. Tinggal ganti pompanya aja. Sama saya tuh mau lanjut, kan tadi bisa menghisap dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya nih ground tank di bawah nih, habis itu pengen didistribusikan langsung ke keran-keran di atas, pakai ini? Sebenarnya kalau untuk yang didistribusikan langsung ke keran-keran itu tidak dianjurkan karena ini pompa non otomatis. Nah, saat kita menghisap ground tank, terus kita salurkan ke keran-keran langsung, saat keran dibuka tidak ada masalah, pasti airnya kenceng. Tapi saat ditutup, pompa ini nggak bakalan mati karena dia bukan pompa otomatis. Jadi tidak dianjurkan. Dianjurkannya hisap ground tank atau sumur, terus disalurkan ke penampungan di atas penampungan. Jadi sahabat Shimizu, pastikan kalian menggunakan pompa ini dengan cara yang benar ya, karena masing-masing pompa tuh ada kegunaannya masing-masing juga. Kayak pompa booster berarti buat ini,
dan mengisi air di toren. Permasalahan. Ini pompa Jet 250 ini direkomendasikan tadi kan udah tuh buat yang dari sumur ke toren, berarti kan buat pemakaian sumber air rumah tangga. Nah, ada lagi nggak selain itu? Pompa ini juga bisa untuk sanitasi musola atau masjid, terus untuk toilet umum, terus untuk ruko bisa ruko juga bisa. Ini bisa sampai bisa digunakan untuk ruko 2 lantai atau 3 lantai, itu bisa. Berarti masih cukup kuat ya buat dorong ke atasnya ya. Kembali lagi tadi yang di head maksimalnya bisa sampai 50 meter. Oke sahabat Shimizu, jadi itu dia proses unboxing pompa semi jet Jet 250 BIT. Jangan lupa untuk selalu follow channel YouTube Shimizu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow akun sosial medianya Shimizu di bawah ini. Oke sahabat Shimizu, kita pamit dulu ya. Bye.